Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Kostrad Pancal. Kawan-kawan, bagi sebagian besar orang, hidup yang berat seringkali bukan hanya tentang kekurangan uang atau kekurangan sumber daya. Seringkali mentalitas miskin ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka sulit untuk maju. Mentalitas miskin kawan-kawan bukan hanya masalah keuangan, melainkan bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita melihat sebuah masalah. Sebenarnya apa itu mentalitas miskin, kawan-kawan? Mentalitas miskin adalah sebuah mindset atau pola pikir yang membuat seseorang terjebak dalam ketidakpuasan, tidak pernah puas, selalu merasa tidak cukup dan cemas akan segala sesuatu yang mereka miliki. Mereka melihat dunia dengan cara yang sempit atau terbatas, seringkali merasa takut untuk berinvestasi meskipun pada diri mereka sendiri, atau sulit untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki karena takut tadi. Namun kawan-kawan, banyak orang tidak menyadari bahwa mindset ini, pola pikir seperti ini adalah salah satu penyebab utama dari kegagalan mereka. Sebaliknya kawan-kawan, orang yang memiliki mentalitas sukses, mentalitas kaya, berpikir lebih luas, mau mengambil resiko, mau berbagi dengan orang lain, dan melihat peluang di setiap sudut sempit, sudut kecil. Lantas mengapa mentalitas miskin bisa menghancurkan potensi mereka, kawan? Potensi Anda. Karena mentalitas miskin dapat menghambat kemampuan Anda untuk mencapai impian. Karena cara berpikir yang sempit tadi membatasi peluang dan kesempatan yang datang dalam hidup Anda. Banyak orang merasa tidak bisa mencapai kesuksesan besar karena mereka tidak berani keluar dari zona nyaman atau takut untuk mencoba sehingga mereka gagal. Pola pikir yang fokus pada kekurangan dan fokus pada ketidakmampuan ini bisa merusak potensi yang sebenarnya kita miliki, kawan. Setiap individu memiliki potensi. Kita akan menggali lebih detail lagi mengapa mental miskin ini sangat-sangat berbahaya dan bagaimana hal itu bisa membatasi banyak hal dalam hidup kita. Dengan pembahasan yang lebih detail, kawan, kita juga akan mengerti bahwa cara untuk mengatasi atau menghilangkan mental miskin ini adalah dengan merubah cara kita berpikir dengan pendekatan hidup secara menyeluruh. Terus apa saja ciri-ciri mental miskin ini, kawan? Sekarang kita akan bahas lebih dalam mengenai ciri-ciri mentalitas miskin ini. Setiap ciri ini, kawan, mencerminkan cara berpikir yang terbatas dan bisa merusak kehidupan Anda jika tidak dirubah. Yang pertama, merasa pelit atau kikir, takut kehilangan. Ini ciri pertama dari mentalitas miskin, yakni merasa pelit dan sangat-sangat kikir. Orang dengan mentalitas miskin ini, kawan, sering merasa bahwa mereka harus menyimpan semua yang mereka miliki tanpa harus berbagi untuk mereka sendiri, diri mereka sendiri, kawan. Mereka takut jika mereka berbagi sesuatu dengan orang lain, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak. Mereka tidak bisa menyimpan. Bahkan ketika mereka memiliki cukup banyak uang atau barang, mereka masih enggan, kawan, untuk berbagi atau memberi. Ini adalah pola pikir yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri mereka sendiri. Lalu kenapa? Karena berbagi bukan hanya memberi kepada orang lain, kawan, tetapi juga membuka pintu gerbang untuk diri kita sendiri. Misalnya, kita bisa memberikan waktu atau memberikan sumber daya yang kita miliki untuk membantu orang lain. Ini bisa membuka peluang-peluang baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Baik dalam bentuk relasi baru, ide-ide segar, atau kesempatan-kesempatan bisnis baru. Yang kedua, selalu mengandalkan orang lain. Ketergantungan yang merugikan ini, kamu selalu mengandalkan orang lain adalah salah satu ciri dari mental miskin. Ciri khas dari mentalitas miskin ini. Kita mungkin merasa tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan dari
orang lain. Apakah itu untuk mencapai tujuan pribadi kita atau menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Anda mungkin sering merasa bahwa hanya dengan bantuan orang lainlah yang bisa memberi kita jalan keluar. Namun inilah masalah utamanya, teman-teman. Ini adalah masalah utamanya. Ketika Anda terlalu bergantung kepada orang lain, Anda melepaskan kendali terhadap hidup Anda sendiri. Anda akan merasa selalu kurang, tidak berdaya. Bahkan jika sebenarnya Anda memiliki potensial dan kemampuan untuk merubah keadaan itu. Sebagai contoh, teman-teman, ada seorang pengusaha sukses tidak mungkin bisa mencapai tujuannya hanya dengan bergantung pada orang lain. Mereka harus memiliki keberanian untuk bersikap, untuk mengambil keputusan mereka sendiri, bertindak sesuai dengan visi mereka sendiri, dan tidak selalu mencari persetujuan dari orang lain. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga, yaitu mengutamakan keuntungan jangka pendek. Kehilangan kesempatan jangka panjang. Kawan-kawan, mentalitas miskin ini seringkali mengutamakan keuntungan jangka pendek saja. Untuk dapat uang misalnya. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan kepuasan atau keuntungan instan daripada berinvestasi jangka panjang pada masa depan mereka. Mereka mungkin menghabiskan uang mereka, kawan-kawan, untuk barang-barang yang hanya memberikan kepuasan, memberikan kesenangan sementara, tanpa berpikir bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi masa depan mereka. Lalu kawan-kawan, keuntungan jangka panjang adalah sesuatu yang sebenarnya harus diperjuangkan dengan tekun dan konsisten. Orang yang berhasil dalam kehidupan ini, teman-teman, banyak kita jumpai, dia memahami bahwa keberhasilan mereka tidak datang dengan cepat, tidak datang dengan mudah, dan bahwa investasi yang tepat dalam kehidupan mereka sendiri, keterampilan mereka, atau bahkan bisnis yang mereka jalankan adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan yang sebenarnya. Sebagai contoh, kita lihat banyak investor yang sukses memilih untuk berinvestasi dalam saham, dalam properti, meskipun hasilnya tidak terlihat dalam waktu singkat, setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun. Mereka tahu bahwa ini adalah sebuah strategi jangka panjang yang akan memberi mereka keuntungan yang lebih besar di masa depan. Sekali lagi, di masa depan. Itu yang ketiga. Keempat adalah takut untuk memimpin. Ketakutan untuk gagal. Takut untuk menjadi leader. Ini adalah ciri lain dari mental miskin ini. Dan ketika ada orang merasa bahwa mereka tidak cukup baik untuk menjadi seorang leader, seorang pemimpin, mereka akan selalu merasa lebih nyaman menjadi seorang pegawai, seorang buruh, menjadi follower, hanya menjadi pengikut, menjadi penonton atau pemain. Takut gagal, takut ditinggalkan, dan lebih memilih untuk mengikuti daripada bertindak sebagai player atau decision maker atau membuat keputusan. Padahal kawan-kawan, menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan baik itu pribadi, kehidupan kerja atau bisnis, ini adalah langkah yang diperlukan. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Yang lebih besar. Ketika kita menjadi seorang leader, ketika kita memimpin, kita tidak hanya memimpin orang lain, tetapi juga kita sebenarnya memimpin diri sendiri menuju tujuan yang lebih besar. Banyak orang yang berhasil di sekeliling Anda, yang mulai dari posisi yang sangat-sangat rendah. Mereka merasa takut pada awalnya, tetapi mereka mengambil langkah pertama untuk memimpin. Baik dalam pekerjaan mereka, dalam organisasi mereka, di lingkungan mereka, atau bahkan dalam keluarga kecil mereka, atau bahkan untuk diri mereka sendiri. Lantas bagaimana cara kita merubah mentalitas miskin ini, kawan-kawan, menjadi mentalitas kaya, mentalitas sukses? Jika Anda merasa bahwa Anda memiliki beberapa ciri-ciri mentalitas miskin tadi, Anda bisa mengubahnya, kawan-kawan. Mentalitas adalah sesuatu yang dapat kita latih. Dan kita sesuaikan untuk menciptakan pola pikir mindset yang lebih produktif, yang lebih sukses. Yang pertama, berpikirlah jangka panjang, kawan-kawan. Tetapkan tujuan yang jelas, namun terukur. Salah satu langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah untuk memulai berpikir lebih jauh ke depan. Tidak hanya untuk tahun ini, tetapi untuk 5 atau 10 tahun mendatang.
Apa yang ingin kita capai dalam kita berproses dalam hidup ini. Berpikir jangka panjang, kawan-kawan, berarti memiliki visi yang jelas tentang di mana kita ingin berada dalam beberapa tahun ke depan. Ini bukan hanya tentang keuangan ya, tetapi juga tentang bagaimana cara kita mengembangkan diri, bagaimana kita memperluas relasi. Jadi kawan-kawan, buatlah rencana 5 tahunan, bahkan 10 tahun, dan tentukan apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan besar tersebut. Jangan hanya terjebak dalam rutinitas harian yang sempit, kawan. Berpikir lebih besar untuk mencapai tujuan dalam kehidupan yang lebih sukses. Yang kedua, beranilah untuk mengambil resiko. Berani menuju tujuan besar, kawan-kawan. Berarti Anda berani mengambil resiko. Ini jalan kedua. Anda perlu siap, atau bahkan harus siap untuk keluar dari zona nyaman. Mulai berani mencoba hal-hal baru. Mengambil resiko, kawan-kawan, tidak hanya atau bukan berarti Anda harus melakukan tindakan-tindakan gegabah, konyol, tetapi lebih kepada melangkah dengan perhitungan, dengan matang, dan percaya pada kemampuan kita sendiri untuk mengatasi hal-hal atau tantangan yang akan kita hadapi nantinya. Mengambil resiko adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Beranilah mengambil langkah pertama, kawan-kawan, meskipun Anda merasa takut atau ragu. Kesuksesan tidak akan datang dengan mudah. Kita perlu siap untuk bekerja lebih keras menghadapi tantangan kamu. Kemudian ketiga, bersikaplah ikhlas. Membuka peluang baru. Ini adalah langkah ketiga baru. Dengan jiwa ikhlas, berbagi bukan hanya tentang memberikan materi kepada orang lain atau membagi rezeki kita, tetapi juga tentang bagaimana kita cara memberi waktu, memberi perhatian, memberi nilai tambah kepada orang lain. Ketika kita berbagi, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuka peluang-peluang baru untuk diri kita sendiri. Kawan-kawan, dengan berbagi, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk memberi lebih banyak. Dan ini akan membawa energi positif ke dalam kehidupan kita sendiri. Ketika kita membantu orang lain, energi itu kembali kepada kita sendiri dalam bentuk hal yang tidak terduga, maka. Baik, mentalitas miskin bisa diubah, kawan. Bukanlah sesuatu yang harus kita terima seumur hidup, kita pelihara seumur hidup. Kita dapat mengubahnya dengan langkah-langkah tadi, kawan. Tentu dengan cara yang konsisten. Mulailah dengan berpikir jangka panjang, berani mengambil resiko, dan mulailah berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Nah, dengan langkah-langkah tadi, kawan-kawan, kita akan membuka pintu kesuksesan, pintu peluang yang lebih besar dalam kehidupan kita. Kesempatan akan datang. Dan jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mentalitas Anda harus berubah dari mentalitas miskin ke mentalitas kaya, mental gagal ke mental berhasil, mental sukses. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sekarang saatnya bertindak, kawan. Baik, terima kasih kawan telah menonton. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berhasil dalam setiap yang kita usahakan. Saya doakan yang terbaik buat kita semua, buat Anda dan buat diri saya sendiri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.